وسلم الله 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 رب فارحمنا جميعا الله 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 ومحو عنا سيئاتي Muhammad Talasan Bapak Ketua DPRD mewah Bapak-Bapak Forpimda Kabupaten Tulungagung, talasan Bapak-Bapak Kepala SKPD lingkup Kabupaten Tulungagung kepareng lenggah wonten papan sekawit ing salajengipun jamaah sholawat mewah asroko saged lenggah wonten sisih kidul mriki utawi lenggah wonten kursi ingkang sampun pinanci monggo kepareng lenggah kanthi jenjem wonten papan palenggan ingkang sampun pinanci. Salajengipun murih teteh lan jlentreh menggah menapa to sejatosipun pusaka Kyai Golok ingkang kala wau sampun kakirapaken dening para masyarakat lan warga Majan. Mereka mangke kedah wonten ingkang mratelakaken pramila sumangga sesarengan kita piyarsakaken menggah sejarah dumadosipun pusaka Kyai Golok miturut keluarga Kyai Haji Raden Hasan Mimbar dumateng panjenenganipun Gus Ali Sodik MPDI kepareng sumangga tumuju mring sasana wicara maosaken sejarah dumadosipun pusaka Kyai Golok. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Tulungagung, Bapak Sahri Mulyo SE. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Ketua DPR, Bapak Kapolres, dan Romo Yai ingkang kula hormati. Saya akan membacakan sedikit sejarah Kyai Golok. Ing antawasipun abad 16 sampai 17 Masehi, Kabupaten Tulungagung taksih sinebut Kadipaten Ngrawa utawi Bonorowo. Nalika semanten sampun kathah warga ingkang ngrasuk agami Islam. Emanipun taksih rekaos milangken ing antawasipun syariat Islam kaliyan tradisi Hindu. Pramila para ulama sanget gentur angenipun siar nyebaraken ajaran agami Islam. Tanggap kawontenan ingkang mekaten Raja Mataram sinuwun Hamengkubuwana kalih ya paring perintah dhateng Bupati Ngrawa Kiai Ngabehi Mangundirana kanthi alantar layang kekancingan tinengeran dinten Ahad 16 Rabiul Akhir 1652 tahun Jawa utawi 1717 tahun Masehi. Suraosing berat suraosing serat keparing amiji Kyai Raden Hasan Mimbar supados siar nyebaraken ajaran tuwin
njejekaken syariat agami Islam ing Kadipaten Ngrawa. Kepara Kiai Raden Hasan Mimbar keparingan wewengkon inggih punika Tanah Perdikan Majan lan kinarya tondo yekti pinaringan pusaka awujud golok lan disebut pusaka Kiai Golok. Pusaka Kiai Golok punika ingkang kagem tondo panguwasa lan srana dening Kiai Raden Hasan Mimbar kinarya babat Tanah Perdikan Majan. Nalika mengku wewenangkon Majan, Kiai Raden Hasan Mimbar nate nindakaken ibadah haji dhateng Mekah. Lan pusaka Kiai Golok ugi nate kentun ing Mekah. Nanging tan antara dangu sakonduripun wonten sawijining makhluk ingkang memperjin aname Mbah Kumbang Angkleng sowan ing panjenenganipun nyaosaken pusaka Kiai Golok kasebut. Tuwin nyaosaken wilah wesi cemeng saking Mekah awujud cis ingkang ngantos sakmenika taksih dipun ginakaken dados piranti tongkat khutbah Jumat ing Masjid Majan. Kiai Haji Raden Hasan Mimbar saben tahun ing wulan Maulid tansah nganti kaumipun warga Majan menggahipun marga masyarakat Kadipaten Ngrawa nindakaken pengetan wiyosanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi maos al berjanji tuwin selawat Nabi ugi kinarya memetri tondo panguwasa wewengkon paringanipun Raja Mataram pusaka Kiai Golok ugi dipun wedalaken, dipun jamasi mawa weka solawat. Tradisi ingkang kematen lumemprah tuwun maturung ngantos titi wanci punika. Saksampunipun kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para lenggah ingkang sadubagya mulya, ndungkap salajengipun inggih menika tanggap wacana utawi sambutan ingkang sepisan menika tanggap wacana saking keluarga Trah Kiai Haji Raden Hasan Mimbar ingkang badhe kadhawuhaken dening panjenenganipun Bapak Supriyono SE. Dumateng panjenenganipun kang mulya sasana saha swasana kanthi mirunggan katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tulungagung beserta jajaran SKPD yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Forpimda, rawuh Pak Dandim dan Pak dari perwakilan dari Pak Kapolres. Yang saya hormati Romo Yai, Abah Yasin dan sedaya keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, para yai, alim ulama, ibu nyai dan segenap hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Juga yang saya hormati jajaran dari Muspika Kecamatan Kedungwaru beserta seluruh tokoh masyarakat dari wilayah Kedungwaru. Saya di sini mewakili keluarga besar Kiai Haji Raden Hasan Mimbar atau Sentono Dalem Perdikan Majan untuk menyampaikan sambutannya, dan semoga Allah meridhoi sehingga nanti bisa tersampaikan dan bisa menjadikan sebuah pemahaman bersama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat ilahi Robi Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan dan kecintaan sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan kirab ritual adat kitab kirab pusaka Kiai Golok dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh semangat. Melalui peringatan ini, perkenankan saya
atas nama perwakilan dari Paguyuban Sentono Dalem Perdikan Majan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan atas kehadirannya untuk menyaksikan peringatan ini. Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan legislatif dalam mengesahkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan cagar budaya daerah. Semoga segala ikhtiar kita untuk memajukan kekayaan budaya dan wisata religius menjadi semakin berkualitas dan dapat mengakses pendidikan budaya bangsa yang berada di Majan secara keseluruhan semakin terbuka dan dapat segera terwujud. Pada peringatan ritual adat Kirap Pusaka Kiai Golok, kita patut bersyukur karena bidang kebudayaan bernuansa Islamik masih ada di tengah-tengah kita, dan perlu diketahui Desa Majan merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan budaya dan sejarah Islami yang kuat terhadap Kabupaten Tulungagung, yakni sekitar abad ke-17 atau tepatnya antara abad 16 sampai 17 Masehi muncul seorang tokoh bernama Kiai Haji Raden Hasan Mimbar yang mendapatkan tugas dari Adipati Ngrowo I atau Adipati Bonorowo, yaitu Kiai Ngabei Mangundirono atas nama Kerajaan Mataram untuk menegakkan syariat Islam di Kadipaten Ngrowo. Beliau ditunjuk untuk menyampaikan agama Islam di Kadipaten Ngrowo oleh Kerajaan Mataram saat itu, yaitu Sinuhun Hamengkubuwono II. Tugas tersebut dibuktikan dengan surat layang kekancingan tertanggal akad 16 Rabiul Akhir tahun 1652 Jawa atau 16 Rabiul Akhir 1727 Masehi, dan diberikanlah tanda kekuasaan wilayah disebut Perdikan Majan, yakni sebuah pusaka golok yang diberi nama Kiai Golok, sehingga dalam hal ini perlu adanya lembaga lokal yang menjaga dan melestarikan budaya Desa Majan, sehingga dalam memandang kehadirannya sebuah lembaga yang disebut Pasendam Jawa Timur ini tentu menjadikan wadah yang berbadan hukum untuk menjaga budaya bangsa, jangan diartikan sebagai kepentingan kelompok, melainkan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Ke depan, Pasendam mempunyai program yang harus didukung pemerintah daerah, yakni menjadikan Desa Majan sebagai pusat wisata religius khas Tulungagung. Kita semua telah memahami bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mobilisasi fisik dan non-fisik, termasuk kebudayaan dan spiritual, sehingga semakin memudar. Mobilisasi yang tinggi dapat memunculkan dominasi peradaban tertentu, benturan antar peradaban, atau terbentuknya konvergensi peradaban. Dalam kaitan dengan inilah peran berdirinya Pasendam menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. Tema kegiatan ini adalah menuju kebersamaan untuk bangsa melalui wisata religius dan budaya. Tema ini sejalan dengan hakikat lahirnya Desa Majan yang Perdikan Majan yang telah ditekankan penerus Kiai Haji Raden Hasan Mimbar yang babat di Desa Majan ini, yaitu melaksanakan peringatan Maulid Nabi Agung dengan bersama membaca sholawat Nabi sekaligus mengenang jasa-jasa Kiai Haji Raden Hasan Mimbar dengan cara melakukan ritual
kirab pusaka Kiai Golok atau pusaka yang digunakan untuk babat kawasan Perdikan Majan. Kita semua harus bersyukur bahwa lahirnya Pasendam merupakan sebuah solusi untuk menyatakan mempersatukan kekeluargaan, yaitu keluarga besar Sentono Dalem, agar faham dalam menjaga dan melestarikan budaya Majan dan aset peninggalan Kiai Haji Raden Kasan Mimbar. Sedangkan masyarakat luas akan merasakan ke depan dampak berdirinya Pasendam, dimaksud yakni ke depan Pasendam akan memperjuangkan program khusus yakni pengembalian aset Kiai Haji Raden Kasan Mimbar yang masih ada, yaitu rumah besar atau pendopo masjid dan halamannya. Disinilah peran strategis pembangunan bidang wisata religius dan budaya akan terwujud. Akan tetapi sebaliknya bukan mustahil kesempatan emas tersebut menjadi bencana demografi bila kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Sudah tentu hal ini tidak kita inginkan bersama. Pada tahun 2014, kita harus melakukan investasi yang besar dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya menyiapkan generasi, yaitu memperjuangkan ekonomi kemakmuran, ekonomi kerakyatan, melalui wisata religius dan kebudayaan. Oleh karenanya, kita harus menyiapkan mental dan dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, yakni lahirnya Pasendam tersebut menyikapi adanya peninggalan aset-aset dari Kiai Haji Raden Kasan Mimbar untuk kepentingan kebersama, bukanlah itu kepentingan pribadi atau kelompok. Terkait hal tersebut sudah berbadan hukum. Pasendam sudah terikat dengan aturan hukum, yakni tujuan berdirinya Pasendam untuk saling mengeratkan tali persaudaraan antara keluarga besar Kiai Haji Raden Kasan Mimbar atau Sentono Dalem Perdikan Majan. Di Majan, Kedungwaru, Tulungagung dan sekitarnya yang berdomisili di wilayah Jawa Timur dan menggalang persatuan dan kesatuan untuk menciptakan rasa persaudaraan yang lebih akrab secara menyeluruh guna menjaga budaya lokal Perdikan Majan dan menjaga pula aset-aset peninggalan milik Kiai Haji Raden Kasan Mimbar. Tentu ke depan Pasendam akan melaksanakan langkah terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, keharkatan dan kemartabatan Perdikan Majan ini. Untuk mempersiapkan generasi yang baik perlu perhatian lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif daerah Kabupaten Tulungagung dalam kebijakan yang sistematis yang memungkinkan terjadinya hambatan-hambatan dalam memperjuangkan kekayaan aset budaya lokal dimaksud. Di samping itu, perluasan strategis dalam dunia peningkatan pendidikan agama juga disiapkan melalui pendirian pondok pesantren, juga Islamic Center, dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, juga pendidikan keagamaan. Akhirnya, kami mengharapkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperjuangkan program kami, yakni wisata religius, grebek, maulud, dan Islamic Center. Kita semua ingat ungkapan bijak, semai dan tanamlah biji dari tumbuhan yang kamu miliki. Meskipun kamu tahu esok akan mati, dan siapa yang menanam, dialah yang akan memetiknya. Marilah kita berlomba-lomba menanamkan kebajikan. Insya Allah kita dan anak cucu kita lah yang akan memperolehnya kebajikan dimaksud. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saderengipun kita lajengaken tanggap wacana ingkang salajengipun menika wonten woro-woro ingkang perlu kula aturaken. Berita kehilangan telah ditemukan
dompet masih utuh insya Allah begitu, atas nama Ahmad Syaikoni dari Bendil Wungu. Sekali lagi telah ditemukan dompet atas nama Ahmad Syaikoni dari desa Bendil Wungu. Untuk mendapatkan kembali bisa bertemu dengan Mas Robingan atau Gus Robingan, Komandan Banser Tulungagung yang sedang bertugas di Regol depan. Ya, matur sembah nuwun sang Hyang Para Rawuh ingkang satu bagya mulya, ndungkap salajengipun inggih menika tanggap wacana Bapak Bupati Tulungagung Purbawaseso sasana swasana kanthi mirunggan katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Sahri Mulyo SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la qala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara saya, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Mas Supriyono, SE, MSI. Yang saya hormati Bapak Dandim, Pak Eko. Yang saya hormati perwakilan dari Bapak Kapolres. Yang saya hormati Romo Yai Yasin. Yang saya hormati Romo Yai Nur Salim. Yang saya hormati teman-teman dari SKPD yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak alim ulama, para yai yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang saya hormati Kiai Haji Mami Yakub. Yang saya hormati para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perlu saya sampaikan ke jenengan semua bahwa kedatangan saya pada malam hari ini ya, dugi kula malam dalu nika wonten mriki ingkang kaping kalih. Jadi setahun yang lalu, tahun wingi kula nggih wonten mriki, ya, tapi jabatannya posisinya pun benten. Lek tahun wingi kula diundang oleh Mas Ali Sodik itu sebagai calon bupati, oleh diundang oleh Romo Yai Yasin sebagai calon bupati. Delalah sing dugi niku namung kula tok calon bupati nih waktu setahun yang lalu. Padahal sing diundang oleh Mas Sodik semuanya diundang nggih. Yang diundang yang hadir saya. Alhamdulillah saya dapat barokah di masjid ini. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Kira Pusaka Kiai Golok dalam rangka memperingati hari jadi Perdikan Majan. Acara ini merupakan wujud penghormatan yang dalam dari segenap bangsa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan saja seorang nabi dan seorang rasul Allah, tetapi juga adalah pemimpin umat manusia. Bagi kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai contoh dan teladan yang terbaik bagi umat manusia. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, akhlak yang mulia, dan kepemimpinan yang tegas namun bijaksana. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan orang perseorangan, keimanan, akhlak, keteladanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sangatlah penting untuk kita perhatikan. Meskipun beliau adalah seorang Rasul Allah, Nabi Muhammad tidak pernah melalaikan kewajibannya menjalankan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan.
Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat sabar, jujur, amanah, memegang janji dan bertutur kata lembut kepada setiap orang. Sebab itulah di masa muda beliau mendapatkan julukan sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tidak akan ada kemajuan tanpa perjuangan dan usaha bersama. Ajaran Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak berjuang keras untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Rasulullah juga telah mencontohkan kepada kita, ajaran Islam mustahil akan tersebar tanpa perjuangan. Masyarakat Madinah yang adil, aman, tentram, dan sejahtera tidak mungkin terwujud tanpa kerja keras dan pengorbanan dari seluruh komponen masyarakatnya. Bangsa dan negara kita pun tidak akan pernah berubah nasibnya kalau segenap komponen bangsa tidak bersatu padu, berjuang dan bekerja keras untuk memperbaiki nasibnya, nasib kita semua. Ajaran dasar sosial politik Islam misalnya sangat menekankan asas musyawarah dan mengedepankan norma-norma hukum. Itikat baik, keikhlasan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi semangatnya. Hak-hak dasar manusia terutama kebebasan dan kemerdekaan pribadi diakui dan dijunjung tinggi. Para hadirin hadirat yang saya hormati, secara sadar atau tidak sadar, masyarakat kita sebenarnya telah berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip ajaran Islam seperti yang saya katakan tadi. Tentu kita harus lebih banyak lagi berbuat dan berusaha. Kita tidak terlalu mengedepankan nama dan istilah, tetapi kita lebih mengedepankan substansi, nilai dan hakiki. Negara kita adalah negara Republik Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila, dan konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem perundang-undangan kita adalah sistem perundang-undangan nasional yang kita rumuskan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh konstitusi kita. Di lapangan peribadatan umat Islam bebas dan merdeka menjalankan perintah ibadah agamanya sesuai dengan tuntunan Rasul. Tidak ada pihak manapun juga yang dapat menghalang-halangi kebebasan itu. Dengan cara seperti saya uraikan tadi, saya percaya Islam benar-benar akan menjadi rahmatan lil alamin di negeri kita. Ajaran Islam benar-benar akan menjadi rahmat bagi bangsa kita dan dirasakan manfaatnya oleh siapa saja, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Itulah Islam yang dalam berbagai kesempatan saya katakan sebagai Islam yang berwajah damai, moderat, demokratis, dan toleran terhadap kemajuan serta mendorong umatnya ke arah kemajuan. Hadirin yang berbahagia, dengan semangat ayam tentrem mulia Lantinoto, kita wujudkan program Kabupaten Tulungagung, yaitu peningkatan bidang pendidikan dan yang murah serta pengembangan kebudayaan, peningkatan bidang kesehatan yang murah dan berkualitas. Kemudian yang ketiga yang menjadi skala prioritas adalah infrastruktur. Sebelum saya akhiri sambutan saya, mumpung saya ketemu panjenengan semua dan kebijakan pemerintah pusat mengenai BPJS, perlu juga saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa ini BPJS sudah berjalan 14 hari, sudah jalan 14 hari. Bagi warga miskin, sesuai dengan visi misi kami, warga miskin, warga yang ber-KTP Tulungagung yang belum tercover di dalam jam Kesmas maupun jam Kesda, itu akan kita tanggung dari pemerintah daerah ketika sakit. Lalu kemudian yang sudah mampu ini bukan kemudian saya menyampaikan
katakanlah ibu atau bapak, katakanlah supaya loro tidak, supaya sakit tidak. Tapi ini kesempatan begini, bahwa pemerintah pusat itu memberikan fasilitas kesehatan murah, jadi asuransi kesehatan. Jenengan namung bayar 306.000 dalam 1 tahun. Itu ketika panjenengan sakit apapun, baik parah tidak parah, itu sudah cukup itu, saya membayar itu. Panjenengan cukup membayar itu dalam 1 tahun. Itu dengan perawatan kelas 3 membayar 306.000. Itu panjenengan sudah diproteksi oleh BPJS, penggantinya Askes, Jam Sostek dan lain sebagainya. Itu sudah ketika panjenengan nyun sewu, mudah-mudahan jangan sampai sakit, panjenengan misalkan operasi usus buntu, operasi ginjal dan lain sebagainya, itu sudah membayar itu, tidak membayar yang lain. Hari ini, kemarin saya sidak di rumah sakit, ternyata dalam 1 hari sudah banyak masyarakat yang